Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan saya bahas sama teman-teman kelompok kami yaitu routing. Nah, di sini saya akan menjelaskan di sini yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi routing. Definisi routing. Routing adalah proses untuk memilih jalur path yang harus dilalui oleh paket atau jalur yang baik tergantung pada beban jaringan, panjang datagram, type of service request, dan pola tarif traffic. Pada umumnya, skema routing hanya mempertimbangkan jalur terpendek atau the shortest path. Terdapat dua bentuk routing. Yang pertama itu direct routing, direct delivery. Paket dikirimkan dari satu mesin ke mesin lain secara langsung. Host berada pada jaringan fisik yang sama, sehingga tidak perlu melalui mesin lain atau gateway. Yang kedua itu indirect routing, indirect delivery. Paket dikirimkan dari suatu mesin ke mesin yang lain, tidak terhubung langsung. Berbeda dengan jaringan, sehingga paket akan melewati satu lebih gateway atau network yang lain sebelum sampai ke mesin yang dituju. Terus terdapat dua tipe routing. Yang pertama itu static routing. Dibentuk dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Cocok untuk router yang hanya terkoneksi dengan beberapa gateway, router tetangga, atau hanya terkoneksi dengan satu router lain. Misalnya, router ISP yang membuat jaringan lokal ketika koneksi ke internet. Informasi routing berupa ada dua. Yang pertama itu IP network lain yang terkoneksi dengan router kita. Yang kedua itu IP address router tetangga yang digunakan sebagai gateway. Cara kerja routing static dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Yang kedua itu router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Ketiga, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Langkah-langkah untuk melakukan routing statis sebagai berikut itu pertama, tentukan dahulu prefix, jaringan subnet, mask, dan address. Yang kedua itu, tambahkan ke dalam tabel routed tujuan address. Ketiga, masukkan gateway, interface, atau address next hop yang direct routing atau terhubung secara langsung ke router tetangga. Yang kedua itu dynamic routing. Dynamic routing protokol digunakan untuk yang pertama itu membuka network lain ke routing table. Yang kedua, menemukan network lain. Yang ketiga, update dan maintain routing tables. Yang keempat, menemukan network lain secara otomatis. Yang kelima, router dapat menemukan network baru dengan sebagai cara. Yang terakhir itu saling sharing routing table information. Konsep dasar routing. Routing adalah proses yang dialami datagram untuk mencapai tujuan di jaringan TCP atau IP. Konsep routing adalah hal yang utama pada lapisan internet di jaringan TCP atau IP. Ada dua item yang harus dimasukkan oleh tabel routing untuk mengirim paket data. Yang pertama itu destination address, merupakan sebuah alamat pada jaringan yang dapat dijangkau oleh router. Yang kedua, pointer to the destination. Destination merupakan petunjuk yang akan memberitahukan bahwa jaringan atau network yang dituju dapat terhubung dengan router. Router akan menyesuaikan informasi yang terdapat pada tabel sebelum mengirimkan ke alamat tujuan, sehingga tidak ada yang namanya salah sasaran dalam mengirimkan paket data. Urutan tabel pada routing untuk menyesuaikan alamat tujuan. Yang pertama itu host address, yang kedua subnet, yang ketiga group of subnet, yang keempat major network number,
Kelima, group of major network numbers. Yang keenam, default address. Yang terakhir itu routing table. Tabel routing adalah tabel yang membuat seluruh informasi IP, address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router yang lainnya bisa berkomunikasi. Routing table hanya memberikan informasi, sedang routing algoritma yang menganalisis dan mengatur routing table. Tabel routing terdiri dari entry root, dan setiap entry root terdiri dari IP address. Berikut adalah valid dari tabel routing IP versi 4. Yang pertama itu destination dapat berupa alamat IP versi 4 atau prefix alamat IP versi 4 dalam Windows. Kolom ini dinamakan network destination dalam display perintah routing print. Di sini saya akan menjelaskan network mask, yaitu yang digunakan untuk menyesuaikan tujuan alamat IPv4 dari nilai paket yang dikirim dari valid destination. Yang kedua itu next hop, alamat IPv4 yang dilewati pada tabel router di Windows, kolom dinamakan gateway. Interface, jaringan yang digunakan untuk mengirim kembali paket IPv4. Metrik ya, yang dimaksud di sini angka yang digunakan sebagai indikasi penggunaan route sehingga menjadi route terbaik di antara route dengan tujuan yang sama bisa dipilih. Jenis konfigurasi subnetting, yaitu berdasarkan sifat routing. Pada gambar pertama di sini static. Static di sini merupakan routing yang dilakukan oleh administrator jaringan secara manual. Pengaturan itu akan menggambar jalur dari sebuah paket ke tujuan melalui interface mana yang akan dilewati. Yang kedua itu dinamik. Apabila perubahan topologi terjadi dalam jaringan, maka jalur routing baru akan dibuat oleh router secara otomatis. Routing dinamis terdapat pada lapisan jaringan layar komputer pada TCP atau IP protokol switches. Routing statis ini yang dilakukan oleh administrator jaringan secara manual. Kelebihannya ada 3, yaitu 1. Pada CPU router tidak ada waktu pemrosesan atau overheat. Yang kedua, di antara router tidak ada digunakan bandwidth. Yang ketiga, jaminan keamanan. Kekurangan ada 3, yaitu 1. Administrator harus mampu memahami interwar pada sebuah sistem dan router. Yang kedua, ketika sebuah jaringan ditambahkan ke interwar, maka administrator jaringan harus mampu menambah routing tabel pada semua router yang terhubung manual. Yang ketiga itu, pada jaringan komputer dengan skala besar, routing statis tidak sesuai untuk digunakan. Routing default, yaitu merupakan fungsi dari routing, yaitu dengan cara menambahkan router pada jaringan. Tujuannya untuk kontrol remote-nya tidak tersedia di routing table. Kelebihannya yaitu konfigurasi simple karena administrator hanya perlu memasukkan satu jenis perintah routing, hanya perlu memasukkan jenis perintah routing saja dan semua route akan terlaksanakan atau dilewati. Kekurangannya yaitu terdapat routing yang tidak dibutuhkan, sehingga memungkinkan semua route dapat menerima routing tersebut. Routing dinamis. Proses routing dilakukan dengan membuat sebuah jalur komunikasi data otomatis yang diatur sesuai konfigurasi. Kelebihannya yaitu hanya mengenal alamat host tertentu atau yang terhubung dengan route. Kedua, jika terjadi penambahan jaringan atau network, maka tidak perlu melakukan pengaturan ulang pada semua route.
Yang ketiga itu hanya digunakan dan dibandingkan dengan routing. Kekurangannya itu ada dua. Beban kerja root menjadi berat karena pembaharuan routing tabel pada waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan maupun kelengkapan routing tabel yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, gambar yang pertama di sini yaitu merupakan protokol pada router yang digunakan untuk mengirim data pengguna dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Ini adalah data, jadi ini adalah penggunanya. Terus yang kedua, yaitu fungsinya secara dinamis mempelajari sebuah jaringan yang terhubung dan membroadcast serta mempelajari network path yang ada. Jika rootnya berbeda, bisa saling tertukar update melalui routing protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu akan melanjutkan materi mengenai routing. Berdasarkan Routed and Routing Protocol. Pertama, Routed Protocol, yang merupakan protokol pada router yang digunakan untuk mengirim data pengguna dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Routed Protocol ini membawa trafik data, misalnya file transfer, email, dan trafik network lainnya. Contoh dari Routed Protocol ini adalah IPX, IP, DNet, dan AppleTalk. Yang kedua yaitu Routing Protocol, yang merupakan protokol pada jaringan komputer yang fungsinya secara dinamis mempelajari sebuah jaringan terhubung dan membroadcast serta mempelajari network path yang ada. Jika routernya berbeda, bisa saling bertukar update melalui routing protokol, contohnya seperti BGP, IGRP, EIGRP, RIP, dan OSPF. Yang pertama yaitu Border Gateway Protocol atau disingkat BGP, merupakan salah satu jenis protokol dalam komunikasi data yang kemampuannya untuk pertukaran rute, mengumpulkan router, serta menentukan rute menuju lokasi tujuannya pada sebuah jaringan yang dilengkapi dengan algoritma. BGP ini merupakan kategori routing protokol EGP atau Exterior Gateway Protocol. Yang kedua yaitu Interior Gateway Routing Protocol atau disingkat IGRP, merupakan protokol DC vektor yang diciptakan oleh perusahaan Cisco untuk mengatasi kekurangan RIP. Jumlah hop maksimum menjadi 255 dan sebagai metrik. IGRP ini menggunakan bandwidth, MTU, delay, dan load. Yang ketiga yaitu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau disingkat EIGRP, menggunakan cost load balancing yang berbeda dan algoritma FSD state vector. Algoritma tersebut merupakan gabungan dari link state dan distate vector serta menggunakan dual yaitu diffusing update algorithm untuk menghitung rute terpendek. Keempat yaitu Routing Information Protocol atau disingkat RIP, merupakan protokol yang mengatur routing table menurut routing yang terhubung, dan router selanjutnya memberikan informasi ke router yang terhubung secara langsung. Kelima yaitu Open Shortest Path First atau disingkat OSPF, merupakan routing standar yang digunakan pada beberapa vendor jaringan dan dijelaskan di RFC 2328, yang dilengkapi dengan algoritma link state atau disebut dengan algoritma Dijkstra atau SPF. Class in Routing Protocol dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Distance Vector. Protokol yang termasuk pada kategori kelas ini akan menentukan rute yang terbaik ke sebuah jaringan berdasarkan jarak tempuh rutenya. Jalur atau rute dengan jarak hop yang paling pendek ke jaringan yang dituju akan menjadi suatu pilihan jalur terbaik. Yang kedua yaitu Link State. Istilah lainnya ialah protokol Shortest Path First. Routing table yang terdapat pada routernya memiliki fungsi yang unik, yaitu fungsi routing tabelnya berpisah dan menjadi 3 tabel. Yang pertama berfungsi untuk mencatat perubahan dari jaringan-jaringan yang terhubung secara langsung. Yang kedua berfungsi menentukan topologi pada seluruh internet network. Dan yang ketiga berfungsi untuk router tabel. Dan yang terakhir yaitu hybrid. Hybrid ini merupakan protokol yang terakhir yang termasuk dalam kategori kelas yang menggunakan aspek-aspek routing protokol berjenis distance vector dan link state. Kesimpulan dari materi routing ini adalah bahwa routing adalah proses untuk memilih jalur atau path yang harus dilalui oleh paket. Jalur yang baik tergantung pada beban jaringan, panjang datagram, type of service request, dan pola trafik. Pada umumnya,
Routing hanya mempertimbangkan jalur terpendek atau the shortest path. Terima kasih.